Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mubarak Nahairi, NIM 21343083. Saya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan yaitu assembly language dan penerapan simulasinya di EMU 8086. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pengertian dari assembly language. Assembly atau bahasa rakitan yang lebih umum kita kenal sebagai assembly adalah suatu bahasa pemrograman yang tingkat rendah yang dipergunakan dalam program komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Selisih halnya dalam bahasa-bahasa tingkat tinggi yang berlangsung umum. Bahasa rakitan pada umumnya mendukung secara spesifik untuk suatu ataupun beberapa macam arsitektur komputer lainnya. Dengan demikian, portabilitas bahasa rakitan tidak dapat menandingi bahasa-bahasa lainnya yang merupakan bahasa pemrograman yang sangat tinggi. Namun demikian, bahasa rakitan memungkinkan programmer memanfaatkan secara penuh kemampuan suatu perangkat keras tertentu yang pada umumnya tidak dapat ataupun terbatas bila diproduksi dengan mempergunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pada bahasa rakitan, programmer umumnya mempergunakan suatu program utilitas yang dikata untuk perakit atau dalam bahasa Inggris yaitu assembler, yang mana dipergunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa rakitan tersebut ke dalam kode mesin untuk perangkat keras tertentu. Suatu perintah dalam bahasa rakitan pada umumnya akan diterjemahkan menjadi sebuah instruksi mnemonik dalam kode mesin. Selisih halnya dengan kompiler pada bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menerjemahkan sebuah perintah yang menjadi sebuah instruksi dalam kode mesin. Beberapa perangkat lunak rakitan terkenal pada umumnya menyediakan bahasa tambahan atau fitur untuk memfasilitasi bagian pengembangan program, mengontrol bagian perakitan, dan peralatan penguatan. Selanjutnya yaitu register. Pada EMU 8086 kita dapat menemukan suatu register yang mana sebuah register itu memiliki panjang 16 bit, yang mana kedua kotak ini merupakan 16 bit. Jika hanya satu kotak itu memiliki nilai 4 bit, misalnya AH merupakan yang memiliki nilai 8 bit, sedangkan AL itu 16 bit. Selanjutnya yaitu simulasi penerapan pada EMU 8086. Yang pertama yaitu kita akan mempraktekkan yaitu memasukkan nilai 8 ke dalam AL, yang mana dapat kita jalankan. Jadi nilai di dalam registernya yaitu AL8. Nilai dalam suatu AL itu memiliki byte yaitu dari 8 sampai 255, yang mana memiliki nilai hexa yaitu FF. Jika suatu nilai AL melebihi dari 255 yaitu 256, suatu register tersebut tidak dapat menjalankan perintahnya di EMU 88.
Yang kedua yaitu mencoba penambahan dan pengurangan, yaitu pada MU8086 kita dapat masukkan yang pertama yaitu move, masukkan nilai AL yaitu 5, kemudian tambahkan AL ADD, tambahkan AL menjadi 4 dengan 4, kemudian sub yaitu kurangi AL menjadi 3, yang mana program perintah pertama itu masih di move AL 5, kemudian kita masukkan AL nya jadi 5, kemudian ditambahkan dengan 4 menjadi 9, lalu kita kurangi dengan 3 menjadi 6. Selanjutnya yaitu mencoba variabel di MU8686, yang mana kita menggunakan jump start. Variabel A yaitu DB5, kemudian masukkan AL menjadi A, kemudian tambahkan AL menjadi dengan 2, yaitu pertama variabel A nya itu 5, kemudian nanti kita masukkan ke dalam AL, lalu nanti kita tambahkan dengan 2 menjadi 7, lalu nilai dari AL kita akan merubah variabel menjadi 7. Misalnya mengapa pada penerapan sebelumnya ada jump start? Karena jika tidak dilompati pada MU88 jump startnya, maka program yang kita jalankan dapat menjadi error atau infinity to beyond. Sama juga seperti untuk menerapkan message seperti pesan ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu mencoba perkalian, yaitu sama seperti tadi. Pertama masukkan move X dengan 2, kemudian masukkan move BX dengan 3, kemudian mul BX kalikan AX ke BX. Jadi kita jalankan. Yang pertama masukkan nilai AX yaitu 2, kemudian masukkan nilai BX nya yaitu 3, kemudian dikalikan menjadi 6, masuk kepada nilai AX. Selanjutnya mencoba pembagian. Yang pertama yaitu masukkan AX nya dengan 4, kemudian BX dengan 2, kemudian div bagi AX ke BX. Selanjutnya yaitu mencoba looping atau perulangan. Yaitu kita masukkan AX nya 1, move CX menjadi 4, lalu ulang AX sebanyak, lalu ulang, yang mana AX nya nanti ditambah dengan 2. Contohnya kita masukkan nilai AX nya 1, kemudian CX nya 4, yang mana itu sebuah perulangannya, kemudian nanti ditambahkan dengan 3, maka CX akan berkurang sampai itu menjadi 6. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.